Run. Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan mereview film yang bergenre Adventure Skyfi. Film yang berjudul 65 ini mengisahkan seorang pilot pesawat antar galaksi yang harus bertahan hidup karena pesawatnya terjatuh di sebuah planet asing. Karena di planet purba ini terdapat banyak makhluk-makhluk buas yang coba memangsa dirinya. Bukan hanya makhluk-makhluk buas saja yang menjadi ancaman bagi dirinya, karena meteor segede gaban juga siap meluncur untuk meratakan seisi planet tersebut. Dan ternyata planet ini adalah planet bumi pada masa era Jurassic. Gimanakah keseruan dari film 65 ini? So, stay with me. Opening scene diperlihatkan pada zaman dahulu kala sebelum peradaban manusia terbentuk. Diperlihatkanlah sebongkah planet yang bernama Somaris yang memiliki peradaban yang sangat maju. Kemudian scene diperlihatkanlah seorang pilot yang bernama Miles bersama istri dan putri semulut wayangnya. Dalam obrolan ringan itu, Miles mencoba meyakinkan istrinya perihal pekerjaannya yang dimana beberapa hari lagi dirinya harus melakukan ekspedisi luar angkasa selama 2 tahun. Pekerjaan itu ia lakoni semata-mata demi untuk mendapatkan uang untuk biaya pengobatan penyakit putrinya. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu, yang dimana si Miles kini sedang dalam perjalanan kembali ke planet Somaris bersama dengan para penumpang yang ada di ruang krayo. Namun tiba-tiba keadaan pun berubah saat pesawat itu menabrak sekumpulan asteroid. Dan akibatnya terpaksa si Miles harus mendaratkan pesawatnya di sebuah planet yang belum terdeteksi. Miles pun masihlah selamat meskipun mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Dan betapa terkejutnya dirinya karena pesawat ini sudah terbelah menjadi 2 bagian. Yang dimana hal itu pastinya membunuh semua penumpang yang berada di bagian krayo pesawatnya. Miles yang patah harapan memutuskan bunuh diri karena segala cara untuk meminta bantuan lewat sambungan komunikasi selalu gagal. Namun dirinya akhirnya membatalkannya. Sensor deteksi mendeteksi adanya tanda-tanda kehidupan di arah kiblat. Bergegas, Miles pun langsung menyatroni area tersebut. Dan ternyata di kapsul tidur tersebut terdapat bocah perempuan yang masih selamat. Saat Miles membopong gadis ini ke pesawatnya, alangkah terkejutnya dirinya karena di hadapannya kini terdapat jejak kaki T-Rex. Setelah Miles mengamankan bocah yang bernama Koa ini, dirinya pun coba menjelajahi area sekitar. Dirinya pun menyadari kalau dia tak sendiri di planet ini. Semburan air panas dari dalam bumi inilah yang cikal bakal jadi objek wisata Geyser Yellowstone. Miles pun akhirnya berhasil menemukan koordinat dari potongan pesawatnya yang hanya berjarak 15 km saja. Saat dirinya melihat kawanan raptor yang dikejar-kejar oleh T-Rex, tiba-tiba saat Miles hendak balik ke pesawatnya, malah dirinya bertemu dengan Koa yang sudah terbangun dari pingsannya. Koa pun lari karena salah paham, tapi langkahnya pun terhenti karena setelah berhasil kembali, Miles coba memberitahu Koa kalau tujuannya adalah pergi ke bagian potongan pesawatnya yang ada di balik gunung. Karena di potongan pesawat itu terdapat pesawat pelarian yang masih aktif dan belum rusak. Pesawat pelarian itu adalah harapan satu-satunya agar mereka bisa keluar dari planet ini. Meskipun Miles dan Koa tidak memahami bahasa satu sama lain, tapi Miles paham kalau Koa menganggap kalau keluarganya masihlah hidup dan berada di bagian potongan pesawat itu. Padahal seluruh penumpang tidak ada yang selamat selain mereka berdua. Persiapan pun dimulai. Perjalanan yang sebenarnya tak terlalu jauh itu akhirnya mereka tempuh untuk bisa sampai ke bagian potongan pesawat tersebut di balik bukit. Koa yang bete malah iseng melempari Miles menggunakan buah beri merah ini.
Tapi Meles memperingatkan Koa untuk tidak memakan buah tersebut karena beracun. Salah satu kumbang yang hinggap di lehernya Meles malah berlendir kayak lem kastol saat ditepuk. Tapi tiba-tiba di hadapan mereka kini terdapat sosok anakan dinosaurus yang terjebak di lumpur. Namun Koa dengan refleks langsung membantunya untuk keluar dari kubangan lumpur itu, sehingga si Meles pun langsung ikut membantunya. Namun tak seberapa lama anakan dinosaurus itu langsung diserang kawanan raptor. Teriakan Koa hampir saja memancing raptor-raptor itu untuk memangsanya. Tapi akhirnya mereka pun sembunyi dan raptor itu pun pergi menjauh. Perjalanan pun dilanjutkan kembali, tapi tiba-tiba alat GPS pendeteksi malah kehilangan sinyal. Meles pun berinisiatif naik ke pohon besar itu untuk mencari sinyal. Setelah dapat sinyal dan mengetahui koordinat potongan pesawatnya, Meles pun terjatuh dari pohon itu dan mengakibatkan lengannya terkilir. Dirinya pun coba membetulkan posisi lengannya dengan cara ini. Tapi di balik kabut itu tiba-tiba muncullah makhluk-makhluk ganas yang berjalan mengendap-endap ke arah mereka. Makhluk-makhluk itu pun semakin mendekat, keadaan pun semakin tegang. Atas instruksi Meles, Koa pun menekan tangannya Meles dengan cara menginjak agar lengannya kembali ke posisinya. Dan makhluk-makhluk itu semakin banyak yang mendekat dan Koa pun diperintahkan Meles untuk lari dari tempat itu. Tapi Koa malah ngumpet di tempat yang salah sebab kini dia maju kena, mundur pun kena. Dan tapi tiba-tiba untungnya Koa masihlah selamat dari serangan makhluk-makhluk tadi. Malam pun tiba, kini mereka pun harus beristirahat di bibir goa. Meles yang rindu dengan anaknya menonton video virtual yang dikirimkan putrinya. Dari sini akhirnya terungkap kalau putrinya Meles sudah meninggal, dan bahkan Meles belum sempat mengantarkan putrinya ke pemakaman karena tugas ekspedisi ini. Saat mereka tertidur, dari langit nampaklah sebuah cahaya terang ke arah planet ini. Mesin pendeteksi bahaya pun menyala. Namun tiba-tiba dari mulutnya Koa malah keluar busa, dan penyebab busa itu adalah sosok larva yang coba masuk ke dalam mulutnya. Meles pun dengan sigap membunuh larva itu. Tapi sensor bahaya pun berbunyi semakin kencang. Dan ternyata muncullah T-Rex di belakang mereka. Koa dan Meles pun memasuki lubang gua itu lebih dalam lagi. Meles pun coba membuat lubang dengan granat kelerengnya untuk melubangi gua itu. Sebelum mereka keluar, Meles pun memberikan granat kelereng itu untuk berjaga-jaga pada Koa. Saat mereka memasuki lubang sempit hasil ledakan granat kelereng tersebut, tiba-tiba terjadilah gempa yang mengakibatkan lubang itu harus tertutup. Meles pun kembali terjebak dalam gua itu, tapi si Koa sudah berhasil keluar. Si Meles pun coba mencari jalan alternatif lainnya untuk bisa keluar dari gua ini. Tapi tiba-tiba kini dia harus menghadapi serangan makhluk ini. Dengan susah payah, Meles pun akhirnya berhasil membunuh makhluk itu. Sedangkan Koa yang ada di luar, dirinya pun menemukan patahan gigi T-Rex yang tertancap di kayu labu. Lantas Koa pun coba membuat senjata menggunakan patahan gigi tadi yang diolesi buah ceri beracun ini. Meles yang kini berhasil keluar dari goa malah menemukan hal yang mengejutkan, karena alat deteksinya mendeteksi adanya bahaya meteor yang akan segera menghantam planet ini. Si Koa berlari terkencing-kencing karena dikejar-kejar oleh raptor kecil ini. Sedangkan Meles yang mendengar teriakannya Koa langsung berlari ke sumber suara itu. Tapi Meles malah terperosok dalam lumpur hidup. Koa pun dengan cerdik menjebak raptor kecil ini dalam lubang kayu labu ini. Dan dirinya pun langsung meledakkan makhluk itu dengan granat kelerengnya.
Meles pun semakin tenggelam terjebak dalam lumpur hidup ini. Tapi untungnya si Koa datang tepat waktu untuk menyelamatkan si Meles menggunakan ranting pohon yang ia ayunkan ke lumpur itu. Meles pun memberitahu Koa kalau asteroid yang pernah menabrak pesawatnya, kini asteroid itu akan menabrak planet ini. Mereka pun bergegas menuju patahan pesawat yang ada di atas gunung. Menjelang subuh, sampailah mereka di tempat tujuannya. Sesampainya di pesawat itu, Meles pun mengecek kondisi pesawat pelarian yang memang masih berfungsi, yang akan mereka gunakan sebagai tumpangan untuk meninggalkan planet ini. Tapi si Koa yang sedang kepo malah menyusuri pesawat ini. Dirinya coba menemukan keluarganya. Tapi fakta tak semanis ekspektasi, sebab Koa baru tersadar kalau keluarganya tidak ada yang selamat dari kecelakaan ini. Serpihan-serpihan kecil dari meteorit itu sudah memasuki atmosfer planet ini. Mereka pun harus segera bergegas meninggalkan planet ini menaiki kapal pelarian. Tapi salah satu serpihan meteor itu menghantam badan pesawat ini sehingga bagian pesawat pelarian yang mereka naiki harus terjerembab ke dalam jurang. Cobaan belum juga selesai mengintai mereka, sebab seekor T-Rex coba memangsa mereka yang ada dalam pesawat itu. Meles pun bergegas keluar mengambil senjatanya. Namun senjatanya malah error dan harus direload ulang. Dan ternyata sosok T-Rex ini tidak hanya satu, melainkan 2 ekor. Sambil menunggu loading reload senjatanya, Meles pun bersembunyi di bawah serpihan bongkahan pesawat. Meles pun semakin terpojok. Namun Koa coba mengalihkan serangan T-Rex itu dengan memunculkan video proyeksi putrinya si Meles. Salah satu T-Rex itu berhasil dijedor Meles hingga nyungsep, sedangkan T-Rex yang satunya coba menyerang Koa. Tapi Meles pun berhasil membunuh T-Rex itu. Kini salah satu T-Rex itu pun mengejar Meles. T-Rex itu pun mengejar Meles hingga pagi menjelang. Meles pun memancing T-Rex itu agar terkena semburan geyser ini. Tapi semburan air panas itu pun kurang kuat dan tak bisa menyakiti makhluk ini. Saat makhluk ini hendak mencaplok si Meles, Koa pun muncul menusuk mata T-Rex itu menggunakan senjata taring beracun tadi. T-Rex itu pun sudah terkena racun, tapi malah terkena semburan geyser kedua kalinya yang lebih besar lagi. Dan makhluk itu pun isdat seketika. Hujan meteor menerjang semakin masif dan induk besar dari meteor itu sudah memasuki atmosfer planet ini. Pesawat itu pun bergegas meluncur meninggalkan planet ini bebarengan dengan datangnya bongkahan besar induk meteor yang akan menubruk ke tanah. Tabrakan itu pun meluluh lantakkan seisi penghuni planet itu yang mengakibatkan musnahnya era Jurassic. Mereka berdua pun selamat dan pesawatnya langsung meluncur ke planet Somaris tempat kelahirannya. Zaman demi zaman pun berganti. Setelah peristiwa tabrakan meteor tadi, planet ini pun selalu merestorasi kondisi fisiknya seiring berjalannya waktu. Kini planet yang dulunya pernah dihuni para makhluk-makhluk buas sudah bertransformasi menjadi rumah yang ramah bagi manusia dan kita tinggali sampai saat ini. Dan planet ini adalah planet bumi kita tercinta. Jadi kesimpulannya adalah si Meles dan Koa ini sebenarnya adalah alien dari planet Somaris yang terjebak di bumi 65 juta tahun yang lalu pada masa zaman era Jurassic. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan review film ini, coba aja tonjok logo like and subscribe-nya channel YouTube ini. Dan silakan adu jotos di kolom komentar. Mungkin segitu saja. And so, wassalam.